Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran PPKN kelas 7 MTS atau SMP. Hari ini kita akan membahas tentang bab 2 yaitu norma dan keadilan. Materi yang akan kita kupas hari ini yaitu tentang norma, adat istiadat dan kebiasaan. Kita akan bahas apa itu norma, adat istiadat dan kebiasaan. Ya, kita lanjutkan. Pengertian norma. Secara etimologis, norma berasal dari bahasa Latin, normae. Kata ini berarti standar, pola, pedoman, aturan, ukuran, dan kebiasaan. Sehingga norma dapat diartikan sebagai patokan atau ukuran yang digunakan untuk mengukur suatu tindakan atau perbuatan manusia. Dan ini juga dikatakan juga ada di dalam bahasa Yunani, yaitu nomoi dan nomos, yang berarti adalah hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga negara atau masyarakat. Ketentuan tersebut digunakan sebagai panduan dan kendali dalam berperilaku. Selain itu, norma berarti ukuran atau akidah atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur dalam menilai atau membandingkan sesuatu. Menurut Profesor Sudikno Mertokusumo, norma adalah aturan hidup bagi manusia tentang hal yang seharusnya dilakukan dan hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh manusia terhadap manusia lain. Ini artinya bahwa tindakan yang dilakukan itu baik bagi manusia dan tidak dilakukan pada manusia adalah sesuatu yang tidak baik bagi manusia itu. Nah, berdasarkan pengertian tadi, dari 3 pengertian, itu dapat disimpulkan bahwa norma adalah seperangkat aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang disepakati oleh suatu kelompok atau masyarakat untuk mengontrol tingkah laku semua anggota dalam kelompok atau masyarakat yang bersangkutan. Tujuannya adalah apa? Norma ini ada dengan seperangkat aturannya, itu tujuannya adalah untuk menjadikan masyarakat itu menjadi tertib, teratur, selaras, serasi, dan saling menghormati antar sesama anggota dalam masyarakat itu. Nah, norma sendiri itu ada beberapa. Yang pertama, kita bahas norma kesusilaan, yaitu peraturan hidup yang bersumber dari suara hati nurani manusia. Contohnya, misalnya, norma kesusilaan tidak mengambil dompet seseorang yang terjatuh atau tertinggal, tidak menyontek saat ulangan atau ujian. Norma kesusilaan juga misalnya adalah rasa hormat pada orang tua, ya, pada orang tua, rasa sayang kepada yang lebih muda. Nah, yang kedua, itu adalah norma kesopanan, yaitu peraturan hidup yang bersumber dari pergaulan hidup manusia. Contohnya, misalnya, berkata sopan pada orang tua, menggunakan tangan kanan untuk menunjukkan sesuatu dan sebagainya. Nah, itu norma kesopanan. Jadi kalau melanggar itu artinya Anda tidak sopan. Misalnya lewat, contoh lain misalnya kita lewat pada seseorang, kita lewat pada sekeruman orang, maka kita harus mengucapkan salam atau minimal mengucapkan punten kalau di bahasa Sunda. Yang ketiga itu adalah norma agama, yaitu peraturan hidup yang bersumber dari wahyu Tuhan atau Allah, ya, untuk agama Islam. Contohnya melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama yang dianut, menjauhi larangan yang diperintahkan oleh Tuhan dalam kitab suci agama masing-masing. Ya, dalam Islam misalnya kita harus melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama, sesuai dengan kaidah-kaidah hadis, sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam aturan agama. Dan yang keempat itu adalah norma hukum, yaitu peraturan hidup yang dibuat oleh badan resmi negara yang bersifat mengatur dan memaksa setiap warga negara. Contohnya, ini adalah kewajiban memiliki SIM, ya. Kewajiban memiliki SIM bagi orang yang
Misalnya mempunyai kendaraan bermotor, wajib memakai helm ketika dia berkendaraan, ataupun wajib mematuhi aturan-aturan yang ada dalam undang-undang lalu lintas. Misalnya naik motor di sebelah kiri, ya. Kenapa di sebelah kiri? Karena undang-undang yang meminta kita berjalan di sebelah kiri. Kalau dilanggar, maka yang terjadi adalah kekacauan, ketidakteraturan, ya. Itu norma hukum contohnya. Nah, selain norma, ini ada juga adat istiadat dan kebiasaan, ya. Adat itu apa? Adat adalah sikap dan kelakuan seseorang yang diikuti oleh orang lain dalam suatu proses yang cukup lama. Nah, adat ini mencerminkan jiwa suatu masyarakat atau bangsa dan merupakan suatu kepribadian dari suatu masyarakat atau bangsa. Misalnya, kita punya adat ketimuran, sopan, santun. Yang kedua, adat ketimuran yang kita punya adalah satu, gotong royong, silih bantu. Misalnya sering kita lihat di berita, di era COVID ini ada beberapa anggota masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, makanya ada beberapa anggota masyarakat juga yang membantu untuk menyediakan makanan, menyediakan kebutuhan pokok bagi mereka yang dengan adanya wabah COVID ini kekurangan. Karena apa? Karena aktivitasnya dibatasi. Misalnya Grab tidak bisa beroperasi, maka sebagian warga masyarakat di perkotaan dan di pedesaan itu menyediakan makanan-makanan bagi mereka secara gratis, digantungkan di pagar-pagar rumahnya. Ya, itu ya, adat istiadat. Sementara Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah tradisi yang mencakup dalam pengertian kebudayaan. Karena itu adat atau tradisi ini dipahami sebagai pewaris atau penerima norma-norma adat istiadat. Oke, pandangan pada akhir itu simpulkan bahwa adat adalah sebuah aturan yang ada dalam masyarakat, yang di dalamnya terdapat aturan-aturan kehidupan manusia serta tingkah laku manusia yang di dalam masyarakat tersebut, tapi bukan aturan hukum. Nah, yang kedua juga kebiasaan. Kebiasaan itu sering disebut sebagai habituations atau habituasi, dan sering digunakan masyarakat untuk menunjukkan perilaku seseorang. Nah, kebiasaan ini ada yang positif dan ada yang negatif. Contoh positif adalah tolong menolong, gotong royong, dan kebiasaan negatif adalah misalnya mengerjai teman di ulang tahun atau di momen-momen lainnya. Ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang sering kita temui dalam kehidupan masyarakat. Oke, anak-anakku sekalian, itu yang bisa saya sampaikan dalam materi ini. Kita lanjut di bab 2 ini pada pertemuan berikutnya. Ingat, tetap jaga jarak, tetap ikuti protokol kesehatan, dan tetap semangat dalam belajar. Semangat, wahai siswa-siswi Indonesia, tetap semangat belajar di era COVID-19. Sekian, billahi taufik wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.